Terima kasih pendengar Sasando masih bersama dengan kita di 90.3 FM. Bulan Maret kita ingatkan kembali kita punya yang baru ya setiap hari Rabu di jam 7:30 kita akan ngobrol, kita akan berbincang-bincang tentunya mengenai isu-isu atau fenomena aktual yang sedang terjadi dan juga berkembang belakangan ini di tanah air ataupun di luar negeri gitu. Apakah itu? Nah, Ngopi Van Sasando ini adalah ngobrol pendalaman isu dan fenomena aktual di Sasando. Nah, program ini pendengar Sasando diisi dan juga dikelola ya oleh dua lembaga, ada Mungkin dan juga Kawal Indonesia setiap hari Rabu jam 19.30 ya. Bisa dicatat, disimak, dibikin reminder juga gitu ya di note-nya ataupun juga di gadgetnya. Kenapa gadget? Karena memang sekarang mulai bangun pagi pendengar Sasando, banyak orang yang langsung bangun gitu ya ngeliat gadgetnya. Nah ini juga ada hubungannya nih sama topik kita malam hari ini yang akan kita bahas. Tapi sebelumnya kita mau menyapa dulu narasumber kita. Selamat malam untuk narasumber pertama. Ya, tentunya sudah tidak asing untuk pendengar Sasando FM, Ibu Sarlin Mataheru, SPD MTH, founder. Malam semua. Wow, Selamat saya malam. melihat ada ribuan orang antri nunggu nih. Ngopi Van Sasando. Betul. Yes. Iya. Baik, berikutnya juga kita mau menyapa Bapak AKP Ahmad Irwan SHMH. Benar ya Pak ya? Iya, benar. Benar Pak. Beliau ini adalah Kanit Subdit 5 di Treskrimsus Polda DIY. Iya. Benar ya Pak ya saya penyebutannya. Benar Pak, benar Pak. Baik, selamat malam, selamat datang. Kemudian kita juga menyapa Pak Daniel Damaledo, ini tentunya sudah tidak asing ya untuk pendengar Sasando, Pak Bos kita nih. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Iya. terima kasih untuk narasumber kita yang sudah berkenan hadir malam hari ini, mau berbagi gitu ya, mau sharing-sharing tentang topik kita malam hari ini. Juga silakan, ini ada beberapa nih yang sudah bergabung ya. Jadi selamat malam untuk pendengar Sasando, bisa juga masuk di linknya ya di 221-234-5000. Yes. 221-234-5000. Passwordnya adalah Ngopifan. Ngopifan ya. Juga bisa bergabung nanti di interaktif di WhatsApp ataupun di SMS di 08562929 400. Baik. Yang pertama mungkin Bu Sarlin dulu gitu ya. Kenapa kita mengangkat tema ini Bu Sarlin? Iya baik, selamat malam semua yang ada di sini, yang di luar sana, yang di Zoom, yang di medsos ya. Hari ini kita punya tema yang memang menarik adalah bijak beronline. Mengapa ini penting? Karena memang senang nggak senang teknologi itu barisan depan sekarang gitu ya. Tadi udah dibilang sama Mas J bangun pagi masih ngambilnya, nah gitu. Belum sapa suami sama istri udah handphone duluan gitu. Betul. Ya kan. Nah itu jadi tentu itu membantu kita dalam segala hal. Tetapi sayang banget karena mungkin tidak diketahui oleh banyak orang sehingga ini juga menjadi dilema karena akhirnya medsos bisa mencelakai diri sendiri. Nah malam ini kita mau belajar nih gimana bisa bijak online, dan yang paling sering saya lihat di medsos Bapak ya narasumber kita yang kedua ini itu di kadang-kadang di medsos itu FB terutama ya banyak banget yang istilahnya merencanakan sesuatu yang gak baik karena mungkin ada urusan yang tidak terjadi, ada urusan dengan orang lain dan akhirnya hate speech, ujaran kebencian itu terjadi, dan itu benar-benar akhirnya menimbulkan banyak orang karena akhirnya orang komen kan ini siapa mengapa dan bla bla bla. Nah ini nih kita mesti tahu gitu ya, karena medsos itu bukan tempat curhat dalam arti apalagi punya masalah gitu ya, punya teman 1.000 satu orang bermasalah dengan kita, 999 orang akhirnya tahu ada masalah apa, dan itu akhirnya membuat semua orang juga ikut terlibat karena komen-komen yang ada yang negatif, ada juga yang positif tentunya. Dan ini menarik untuk kita bahas karena semakin ke sini media itu harus digunakan dengan bijak sebagai salah satu tempat untuk memajukan atau motivasi diri sesama atau memberikan input atau info-info yang diperlukan. Ini kan bagus banget gitu. Tapi kalau malah hate speech kemudian nanti ujung-ujungnya urusan dengan hukum. Nah, ini kan bahaya sekali. Jadi tema ini memang menarik untuk kita. Nah, saya juga lihat ada ibu-ibu yang di medsos sudah ikut join. Nanti bisa bertanya gitu ya,
karena kita punya narasumber tentang pakar hukum, artinya mengerti juga tentang kalau kita buat ini itu kemudian ada jeratan hukum yang namanya UU ITE ya. Jadi ini apakah akan mengalami satu hal yang tanda kutip tadi merugikan kita dan segala macam. Dan kita akan bahas malam hari ini. So jangan kemana-mana karena kita akan bicara lebih jauh lagi. Nah ini mungkin jadi mengapa kita angkat tema ini, karena tema ini tema yang sebenarnya menjadi kebutuhan kita. Kita semakin bijak, kita semakin aman. Kita semakin pintar gitu ya, kita semakin ngerti inovasi apa yang akan kita buat, kan begitu. Tapi sebaliknya kalau kita nggak bijak, nah ini malah merugikan banyak orang dan nggak bagus, nggak bermoral. Padahal kita orang Indonesia tuh bagus-bagus sebenarnya. Etikanya tuh bagus-bagus ya Pak ya. Iya gitu. Gimana Bapak? Iya. Terima kasih Ibu. Mau Ya. berangkat dari mana nih, kita kayaknya sudah on semua. Oke, saya dari Polda DIY di Preskrimsus. Memang gadget atau media sosial memang sekarang menjadi suatu kebutuhan yang ada di masyarakat, dari anak-anak sampai dewasa. Prinsip ketika kita memegang itu, kita harus punya apa tadi, mungkin ada istilah sharing sebelum sharing. Artinya harus memfilter, harus mengerti, harus apa sih maksud tujuan kita untuk mengupload atau meng-sharing itu. Tentunya apa yang harus kita sharing itu, harus yang kita upload, harusnya tentu kita harus lebih bijak lagi sehingga ke depan terhadap diri kita maupun di lingkungan kita. Itu mungkin Ibu yang prinsipnya itu gitu Bu ya. Iya betul. Nah Pak Daniel gimana tuh Pak pandangan Bapak? Ya memang bermula dari saya rasa saling mungkin singgung menyinggung tersebarnya di medsos tuh Pak. Gimana Pak? Iya betul Bu Sarlin. Ya. Jadi begini, media sosial ini perangkat kerasnya adalah gadget. Kalau saya menyebutnya media sosial ini adalah high tech karunia Tuhan untuk kebutuhan manusia. Ya. Tetapi sekaligus dia adalah madu dan sekaligus racun. Ada lagi kan dong Pak? Ada itu lagu, madu dan racun. Jadi satu ya Pak. Betul. Mau kita Tapi ada juga saya sebut media sosialnya adalah rumput dan gandum. rumput dan Gandum dan rumput. Nah itu sebenarnya kalau dari sudut iman Kristen itu sudah ditulis ribuan tahun yang lalu. Ilalang ya. Ilalang dan Ilalang. gandum dan ilalang. Dua-duanya akan bertumbuh bersama. Siapa yang kuat ini? Betul. Jadi nanti kita akan bahas ini. Jadi ini memang media sosial ini sesuatu kebutuhan umat manusia yang tidak dapat disangkal. pada zamannya Pak ya. Ini sudah zamannya. Ya, Sampai-sampai yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat, dan ini terjadi dalam keluarga. Jadi ketika kita bersama-sama makan, termasuk saya juga, sama juga melakukan begitu. Pegang HP, pegang HP, istri juga, anak juga, kan begitu. Iya. Dekat. Ini bahaya. Nah ini bagaimana Bu Sarlin? Ya. Melihat ini dari sudut pandang ke depan ke iman Padahal manusia. Padahal keluarga itu kan tempat menyatakan kasih. Keluarga itu adalah tempat menerima apa adanya. Nah kalau seandainya tadi istilahnya barang bagus, gadget ini perangkat kerasnya yang harusnya menyatukan malah menjadi orang yang dekat jadi jauh. Nah ini problem. Makanya memang penting banget di atas segala-gala yang Tuhan kasih buat kita ini, kita jangan salah menggunakannya gitu kan. Supaya kita semakin merasakan kasih itu gitu. Bayangkan kalau Sami baru pulang kerja dan dia sangat capek dan dia bilang halo selamat malam, tapi yang ada istri malah main handphone, tapi lihat handphone nggak bilang iyanya makan ya Pak, tapi sambil handphone, aduh ya kan. Kalau bapaknya pulang, bapak bilang halo anak-anak, tapi semuanya iya Pak, tapi sambil handphone, aduh my God, ini kayaknya nggak nyaman banget ya. Jadi kita harus jadi orang-orang yang sosialnya lebih nyaman,
karena kita keluarga, family itu satu gitu. Justru ada kebutuhan khusus di antara satu keluarga itu, entah itu suami, istri, bahkan anak-anak. Saat mereka anak-anak sekolah, orang tua kerja dan sangat capek dengan banyak kerjaan atau sekolah anak-anak itu sendiri, di rumah mereka membutuhkan penerimaan, kenyamanan gitu, ya kan? Nah, kalau seandainya itu yang dicari nggak ada, makanya memang akhirnya tambah rusak ini keluarga ini. Dia mencari kenyamanan di luar, di teman-temannya yang bisa welcome gitu ya. Dan ini bahaya sekali. Makanya malam ini kita mau bahas nih bagaimana supaya kita memiliki pandangan-pandangan yang positif. Kita punya istilahnya tips-tips yang baik untuk kita bisa sama-sama saling menolong, baik yang dekat maupun yang jauh. Nah ini Pak, ada pertanyaan dari saya sama Bapak, karena memang ini beliau ini menangani kasus-kasus yang memang ada urusan dengan teknologi yang salah menggunakannya, kan begitu. Nah seandainya Pak itu ada ujaran kebencian, yang saya lihat itu kan kasus hari-hari ini tuh begitu. Nggak suka sama orang tapi dia langsung poinnya itu walaupun nggak sebut nama, tapi poinnya itu kayaknya memang kita tahu banget ini tujuannya kepada orang itu, Gitu ya. karena dia menyebutkan atribut-atribut yang memang ada urusan dengan orang itu. Oke. Walaupun nggak sebutin nama, kira-kira ini bisa nggak Pak tergolong bahwa kena UU ITE dengan cara data dia ujaran kebencian, atau dengan kata lain juga bisa pencemaran nama baik karena mungkin nggak sebutin nama, ya kan? Tapi atribut yang dikatakan tadi Bapak ada kata siaran sebentar tadi ya, ini ada bagian yang menyelidiki lagi kata-katanya ini apa. Nah silakan Bapak, ini pandangannya Bapak ya. Oke, makasih Ibu waktunya. Jadi tadi Ibu yang sampaikan headspace, ujaran kebencian memang ini yang perlu kita hindari, ini yang perlu kita singkirkan, karena ujaran kebencian memang dari hal yang sepele, dari kata-kata, dari ketikan, dari WhatsApp dan sebagainya, yang mengakibatkan mungkin renggangnya antara hubungan kita dengan organisasi lah atau dengan antar individu sesama manusia, itu yang perlu kita hindarkan. Lanjut ke ranah hukum, mungkin kalau ujaran kebencian yang antar ujaran kebencian di sini intinya dengan sara Pak ya, Ibu, betul, ya, suku, agama, ras dan sebagainya. Itu yang mungkin nanti masuk ke dalam Undang-Undang ITE, khususnya di pasal 28 ayat 2. Nah, untuk yang pencemaran nama baik mungkin masuk ke Undang-Undang ITE juga, yang 20 pasal 27 ayatnya ayat 3 Ibu. Jadi memang ada wadah hukumnya ketika seseorang mengupload atau nge-share sesuatu yang ada mensreanya atau inti ataupun niatannya itu menjadikan atau menimbulkan kerusuhan terhadap suku, agama, ras, itu masuk ke 28 ayat 2. Nanti yang ke individu, yang ke pencemaran nama baik masuk ke pasal 27 ayatnya ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016. Itu nanti kita ketika kami menerima laporan, nanti mungkin kami lebih teliti lagi nanti unsur-unsur pasalnya itu, Pak. Ibu, itu intinya Ibu. Iya. Jadi berarti begini Pak, kalau seseorang nggak nyaman gitu ya kan, dia merasa bahwa ini ada orang yang ngomongin dia nih karena walaupun nggak sebutin nama, tapi kok atributnya ke dia. Berarti orang ini bisa dong lapor ya Pak? Silakan melaporkan ke kami, ke kepolisian, nanti kami mungkin sharing dengan si korban. Kalau pencemaran nama baik yang melaporkan harus individu, ya, artinya individu ya. Dalam orang yang menjadi korban itu sendiri, tidak siapa yang mengetahui, tapi harus korban secara langsung. Jadi silahkan ke kami, nanti di piketan kami ada piket yang menerima, kita bisa sharing-sharing, kita bisa konsultasi nanti apa yang disampaikan tadi, apa yang menjadi keluhannya, atau titik mana sih yang menjadi kok saya merasa dicemarkan nama baiknya tadi. Nanti kami sharingkan dengan piket itu, nanti kami olah, kami teliti apakah nanti itu masuk ke ranah undang-undang itu nanti apa tidak. Nah, iya, baik. Ibu, iya, karena memang bangsa ini kita harus bereskan mulai dari kita ngomong-ngomong kayak gini nih. Betul, artinya Ibu. Moralnya, ya cara berbicaranya, attitude-nya, ya kan. Makanya kembali lagi tadi, jangan sampai gadget tadi menjadi penghalang-penghalang untuk membangun moral yang bagus. Betul, dari Ibu. Rumah kita sendiri. Gitu. Harus jadikan madu, Ibu. Madu. Tadi racun ya Pak, jangan racunnya, Pak. Harus. Iya.
Kita sampaikan yang madu-madu aja, Betul, Pak. jadi Juga madu. lah dari madu. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi kita bisa googling semua Iya, pengetahuan yang ada. Kita betul. dapat di bangku kuliah atau anak-anak dapat di bangku sekolah, kurang-kurang itu Bisa di mereka bisa situ. dapat semua Betul, ilmu Iya. yang ada di situ. betul. Luar biasa semua itu. Jadi kan sebenarnya bagus banget Iya. madu ini ya, Madunya madu harus. gitu ya. Makanya kita Komunikasi. sini yang madu-madu aja, Pak. Betul. Heeh. Termasuk juga media kita ini juga menggunakan gadget, menggunakan teknologi, Teknologi ini. apa ya? Teknologi, iya. Boleh tanya sedikit melalui izin Bu Sarlin Iya. kepada Iya, tentu. Pak Irwan Oke, dari Bapak, Polda. silakan. Siap. Banyak terjadi reposting. Jadi misalnya di Facebook ada berita-berita yang ternyata beritanya itu tidak benar, Iya. hoax atau ya hoax begitu, kemudian di repost oleh seseorang, itu bagaimana apa hukumnya, ranah hukumnya. Tapi kalau beritanya itu memang hoax. Tapi jika kalau beritanya itu benar, lalu di repost kembali, apakah juga ada ranah hukum? Benar, tetapi bisa mengganggu pihak lain atau stabilitas politik atau Itu nanti mengganggu mungkin yang bisa pemerintah. Bagaimana, Pak? dinamakan mungkin provokasi itu, Bapak ya. Itu. Jadi ketika apa? Maksudnya pasal provokasi. Ya mungkin nanti ke 28 ayat pasal 28 ayat 2 itu kan intinya menimbulkan rasa kebencian, Pak, terhadap suku, agama, ras yang tadi Betul. itu. Nanti mungkin masuk ke situ, Pak. Tapi yang jelas nanti ketika ada permasalahan konkret kita harus teliti lagi, kita harus dalami lagi nanti masuk ke ranah mana. Yang jelas ketika ada berita-berita yang nggak jelas ataupun berita yang itu kita harus Pak, kita harus respon. Paling tidak kita melihat gambarnya, Pak. Gambar itu gambar Bukti ya, lama. bukti gitu ya. Artinya tadi yang kita lihat di Facebook ini kita harus curiga dulu. Curiga dulu, Bapak. Ini gambar lama, gambar asli, Ya. atau kalau gambar kan bisa kita lihat mungkin dengan editannya, Pak, ya, mungkin yang disambung-sambung dan sebagainya. Jadi kita ketika masyarakat tahu ada suatu permasalahan itu harus menganalogikan, Pak. Oh, ini manfaatnya ini ada nggak ketika saya repost kembali atau saya upload kembali. Ketika manfaatnya itu tidak ada, mendingan janganlah. Kita ya itu tadi kita mengamati dari gambar itu, gambarnya itu gambar editan atau bukan dan sebagainya. Nah, tapi Pak Irwan, kalau kita menelusuri kemudian dari sumbernya dari portal media resmi, misalnya dari .com atau dari Metro atau apa.com atau dari Detikom, itu kan portal resmi, Pak ya. Iya. Nah, kemudian kita repost ulang di Facebook, apakah yang tanggung jawabnya itu yang merepostnya atau dari sumber awalnya? Tentu dari sumber awalnya, Pak. Sumber awalnya. Jadi, tapi muatannya kan itu tadi kembali ke sumber awal tadi kita mungkin kalau sumber-sumber itu sudah nasional dan istrinya diakui dan sebagainya, saya kira lebih valid ya datanya, lebih aktual dan makanya kita kadang siapa sih yang menyebarkan ini dan pertama dan sebagainya. Jadi kita lebih meng-share dan sebagainya, paling tidak kan kita turut serta, tahu, Pak. Betul. Nah di situ, Bapak, jangan sampai turut serta, Bapak ya. Jadi kena juga itu. Kena juga bisa. Baik, monggo Bu Sarlin. Iya, jadi gitu, Ibu, guys, betul. Jadi sangat jelas banget ini ya, kita jangan sampai mengadu domba tadi atau menimbulkan rasa kebencian, rasa kebencian karena ini memang harmonisan. Iya, betul ya. Itu yang harus kita jaga, Ibu, keharmonisan. Betul. Apalagi mau menjelang pemilu ya. Ini semua harus adem ayem. Ini kayaknya lebih ramai, lebih. Walaupun di Jogja Merapinya lagi bersuara, tapi tetap harus adem ya. Amin. Pak Irwan, saya juga mau nanya ini, Pak, ini kebetulan berhubungan dengan hoax. Apakah kita di Indonesia punya situs yang kita kalau misalnya dapat berita bisa ngecek, Pak, ini masalah situs mungkin lebih ke ranah atau yang mana ke Kominfo, Mas ya. Kominfo, jadi kita nanti Kominfo saya kira ada webnya atau ada linknya.
minimal kita ke sana, apakah itu ranahnya apa dan sebagainya. Yang jelas gini, ketika kami pun patroli siber itu kami lakukan, Bapak, Mas, kami lakukan. Jadi ketika kami menemukan sesuatu yang tidak pas, nanti kami berkirim juga surat ke Barreskrim, intinya Barreskrim nanti ke Kominfo untuk menrektur ataupun menghilangkan situs-situs yang tidak jelas tadi itu, Mas. Jadi kita juga dari patroli sibernya yang tiap hari kami lakukan berkolaborasi dengan Kominfo, tapi dengan dari ke Barreskrim ke Kominfo, nanti apa sih isi dari konten ini, dan kami ada saran pendapat ini adalah konten ini yang mengakibatkan ini mungkin syarat dan sebagainya, perjudian, pornografi dan sebagainya, mungkin mohon kepada untuk untuk dihilangkan. Itu Bapak. Itu Mas, gitu Mas. Terima kasih Pak Irwan. Iya. Jadi ini semakin hot nih semakin ya pembicaraan kita. Iya Pak, memang itu salah satu hal yang maksudnya ujaran-ujaran kebencian itu ini yang mengerikan gitu ya. Nah sementara masyarakat umum itu nggak ngerti, mereka hanya ikut kata hati emosinya gitu. Padahal semua terjamin atau istilah ukurnya ada undang-undang yang berlaku. Atau kita mencoba atau melakukan sesuatu yang kita tahu itu merusak nama baik orang, ya ini akhirnya akan terjerat oleh hukum gitu ya. Jadi ini masyarakat harus mengerti. Jadi waktu kita di medsos apapun ya, baik WhatsApp maupun Facebook, IG, apapun itu medsos yang kita gunakan harus bijak, karena kalau arahnya ke sana, nanti kita akan berurusan dengan hukum. Begitu Bapak? Betul Ibu. Jangan sampailah kita berurusan dengan hukum. Iya baik. Kita harus taat, kita harus patuh, dan kita tunduk pada hukum lah. Iya baik. Nah mungkin saya berikan waktu bagi teman-teman yang dari seluruh Indonesia yang lagi ikut di Zoom untuk bertanya ya. Kita ke teman-teman kita yang lagi join. Yang mau tanya kita kasih waktu ya. Kita kasih waktu. Ya silakan ya, Bapak Ibu yang join di Zoom yang mau bertanya boleh di-unmute aja suaranya. Oke baik. Dari Banjarbaru ya ada Ibu Risnawati, Kalimantan Selatan. Iya Ibu, selamat malam. Oke, selamat malam.